Saya jujur aja tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI, karena yang main bukan akamsi ya, anak kampung sendiri ya. Ya. Sama di kampung saya juga ya, karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan, bahkan sampai satu tim ya. Nah, politik ini atau strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus menerus dalam jangka panjang sebagai cara untuk menjadi juara atau cara instan untuk menjadi juara. Mungkin bangsa lain bisa ya, seperti Jepang atau Korea, walaupun ada beberapa orang tapi tidak sebagian besarnya gitu. Buat Bapak DPR yang tadi viral ya Pak, yang bilang nggak bangga-bangga amat sama prestasi timnas sekarang walaupun udah ronde 3 gara-gara mereka bukan anak akamsi. Bapak, kalau saya bilang mainnya kurang jauh kali Pak, ngopinya kurang jauh Bapak, bener dah. Itu semua itu keturunan emak bapaknya Indonesia dan campuran negara lain Pak. Emang nggak bisa mereka pulang membela Indonesia? Ini satu contoh aja saya kasih Pak ya, Christian Gonzalez Pak. Dia nggak ada darah, emak bapaknya nggak ada darah warga negara Indonesia loh. Tapi kecintaannya kepada timnas, waduh luar biasa Pak. Setiap pertandingan timnas sekarang dia selalu hadir kasih support Pak. Kalau nasionalisnya nggak usah ditanya lagi Pak, dia pasti sangat-sangat cinta Indonesia. Cuman kalau Bapak kan nggak mungkin Bapak nggak melihat itu sebagai suatu kecintaan, jadi kita nggak ngerti di mana letak kecintaan harus gimana gitu. Saya membuktikannya lagi pemain-pemain, apalagi nggak punya darah ini ya, yang sudah jadi warga negara Indonesia, kayak semacam Christian Gonzalez itu sudah membuktikan kecintaannya kepada negara Indonesia, harus gimana lagi gitu. Kalau selalu Bapak kotak-kotakkan seperti itu, bukan akamsi. Kalau saya Pak, mereka itu semua orang-orang Indonesia yang sudah berjuang Pak untuk membawa harum nama bangsa ini di dalam sepak bola, seperti Martin Paes. Kalau sudah disumpah warga negara Indonesia ya sudah sah kalau di saya Pak. Begitu aja. Salam olahraga, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di Falcongo Channel ya. Menanggapi pernyataan dari anggota DPR RI yang dimana pada sidang untuk memutuskan apakah mereka menerima terkait dengan proses naturalisasi dua pemain ya, Mats Hilgers dan juga Ariano. Ya, memang kalau kita mendengar pernyataan dari anggota Dewan ini, rasa-rasanya sesak dada kita ya, muak, jengkel. Ya terlihat kayak sangat goblok, bodoh atau gimana ya. Berbicara terkait naturalisasi, lah ini kan program yang sesungguhnya tidak ada larangan dari FIFA. FIFA sendiri mengizinkan bahwa setiap negara itu boleh menaturalisasi pemain-pemain yang berkarir di luar negeri asalkan punya garis keturunan Indonesia. Yang kita lakukan selama ini kan rata-rata kan bahkan hampir 90% itu kan para pemain mengalir dari Indonesia kan, kecuali mungkin Martin Paes hanya karena neneknya atau apanya itu dia yang lahir di Indonesia. Nah, menanggapi terkait dengan anggota Dewan ini yang sotoy, yang katanya dia tidak bangga karena pemain Indonesia banyak diisi oleh pemain-pemain naturalisasi, ada sebuah respon dari katanya admin ya, dari Gerindra ya, infonya orang ini katanya dari Gerindra ya, yang menyampaikan bahwa hal tersebut sudah disampaikan ya, sudah disampaikan bahwa terkait dengan komentar yang disampaikan oleh anggota DPR ini sudah terdengar sampai di admin Gerindra sendiri. Dan ada komentar lanjutan yang mengatakan bahwa jangan sampai mencampur adukan politik dengan sepak bola. Ya, memang kita sangat dibuat kecewa dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Apalagi kita ketahui sendiri bahwa Prabowo Subianto sangat-sangat mendukung terkait dengan program naturalisasi yang saat ini sedang berjalan. Ini tentunya untuk timnas Indonesia, bukan untuk timnas manapun. Itu yang harus disadari oleh anggota DPR ini ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak.
ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Itu yang terpenting. Ya, bukan untuk siapa-siapa. Semuanya demi Indonesia, demi Garuda di dada, demi merah putih. Bukan demi Pak Erick Thohir semata, ya. Bukan demi Bapak Jokowi, bukan demi Pak Prabowo, tapi demi kita semua Indonesia. Dalam kesempatan ini melalui pimpinan, Bu, kami sangat berharap untuk bisa dihimbau kepada siapapun mereka yang ada di luar sana untuk tidak mengecewakan, mematahkan semangat anak-anak ini. Mereka berjuang berjibaku dan kiranya siapapun mereka yang ada di luar sana untuk tidak meragukan perjuangannya. Beberapa waktu yang lalu saya menanyakan langsung kepada staf kami, Sekretaris Timnas, apakah ada keberatan dari anak-anak yang telah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas ini terhadap ungkapan-ungkapan di medsos yang menyinggung perasaannya. Ada Pak Sekjen, lalu saya tanya apa jawabanmu kepada mereka. Ya, saya jawab aja, mereka orang-orang yang frustasi, mereka orang yang tidak waras, dan jangan kamu hiraukan itu. Saya bersyukur sekali lagi kalau mereka lagi bertanya, itu jawaban yang paling penting yang harus kamu lakukan dan kamu sampaikan kepada anak-anak kita. Terima kasih. Mantap ya. Jika di luar sana masih ada yang mempertanyakan ya terkait dengan program atau proses naturalisasi terhadap pemain-pemain yang mempunyai garis keturunan Indonesia, anggap saja mereka itu lagi frustasi. Benar. Teman-teman melihat sekarang bagaimana sampai-sampai seorang Rocky Gerung ikut mengomentari tim nasional Indonesia. Itu karena apa? Rocky Gerung juga frustasi. Karena sebentar lagi Bapak Jokowi akan selesai masa jabatan, dia bingung. Siapa lagi yang mau dia kritik? Makanya dia coba-coba untuk adu nasib di sepak bola. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bolanya hebat-hebat. Betul, ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana, kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Kawan-kawan, kira-kira apakah setuju? Kami juga setuju. Setuju ya? Semua ya? Baik. Sesuai surat masuk dari Presiden RI untuk 2 atlet warga negara asing atas nama Saudara Eliano Johannes Reisner dan Saudara Mes Victor Joseph Hilsger. Kiranya permohonan ini dapat disetujui atas dukungan, saran, serta kritik yang membangun sebagai mitra kerja. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan telah disetujuinya pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Eliano Johannes Reisner dan Saudara Mes Victor Joseph Hilsger, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Ya, tentunya kita harus memberikan apresiasi kepada para anggota dewan yang sudah ya pada akhirnya memutuskan untuk menyetujui, mensahkan kedua pemain yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Harapannya semoga dengan bertambahnya 2 amunisi baru ini bisa menambah kekuatan di timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya teman-teman, kita terus mendoakan ya, semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Amin ya, runner up pasti grup C. Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Saya kira tidak. Saya tidak sekedar itu. Saya ingin menggunakan filosofi Batak. Naturalisasi boleh disebut manjo mulak matamuan. Apa tuh?
Dalam bahasa Indonesia disebut memanggil pulang sang mata air. Saya ulang, memanggil pulang sang mata air. Mata air. Mata air. Oh, di sana mata airnya. Mata air seperti air yang sudah mengalir nun jauh ke sana. Kalau di Solo lagu Bengawan Solo, akhirnya ke laut. Nggak mungkin balik air di laut ke atasnya. Tapi kita perlu dia. Karena itulah naturalisasi. Memanggil pulang kembali ke asalnya. Nah, dengan begitu ada yang mau pulang nggak tahu cara pulang. Ada yang mau pulang juga nggak tahu cara bagaimana pergi pulang. Negara Indonesia menyediakan undang-undang untuk cara pulang kepada warga negaranya yang pergi nun jauh di belahan dan pelosok dunia. Dengan begitu, maka kita letakkan naturalisasi ini pada filosofi warga negara turunan kita kembali. Ya, harusnya seperti ini ya. Saya respect dengan apa yang disampaikan oleh anggota Dewan dari Partai Demokrat ini. Ya, memang ini video lama, tapi memang sengaja saya tampilkan supaya bisa connect ya dengan anggota Dewan yang dari Gerindra tadi, yang dia bilang dia tidak bangga, dia tidak senang karena tidak ada akamsi anak kampung sendiri. Saya jujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI, karena yang main bukan akamsi ya, anak kampung sendiri ya. Sama di kampung saya juga ya, karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan. Ya, teman-teman perhatikan komentarnya ya, komentar dari video ini, di mana ini ya dari Gerindra, mudah-mudahan benar ya, udah admin lapor ini ke pimpinan, maafin atas kegaduhannya ya. Terus ada yang menjawab komentar, hati-hati Min, lain kali kadernya walaupun banyak pro Prabowo Gibran, tapi kalau soal bola nggak sejalan pasti dibikin kayak Pak Ganjar. Itu benar ya. Jadi hati-hati. Kita sekarang lagi beruforia dengan timnas Indonesia. Jangan sekali-kali mengganggu kebahagiaan para supporter Indonesia ya. Ini tentu sebuah keyword yang sangat mantap ini. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini baru 1000% saya setuju dengan pernyataan dari Bambang Pamungkas. Ya, bagi saya siapapun dia, mau datang dari planet manapun dia, kalau dia membela merah putih, kalau dia membela Indonesia, membawa nama Indonesia, kenapa kita nggak dukung? Kita harus dukung dong. Harusnya seperti ini. Ini yang kita perlu cari. Saya heran, timnas yang ranking FIFA-nya lebih bagus dari Indonesia, kok giliran main sama timnas Indonesia pada grogi dan deg-degan. Kenapa? Nah, jadi gini Bang. Sebenarnya awalnya timnas kita ini, timnas Indonesia itu tidak masuk dalam skenario mereka, tidak masuk dalam daftar tim yang akan bersaing dengan mereka. Saya yakin negara-negara seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi itu mereka hanya berpikir bahwasanya di grup C ini yang akan menjadi halangan bagi mereka, yang akan menjadi pesaing mereka itu hanyalah ya 3 negara tersebut, Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Nah, negara-negara yang lain itu masih dianggap sebagai negara-negara yang mediocre dari sisi permainan sepak bola. Apalagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia udah jelas peringkatnya aja masih 134 waktu itu kan ya. Jadi sangat jauh lah, mungkin mereka berpikir ini akan jadi lumbung gol bagi kita. Kita harus mencetak gol sebanyak-banyaknya. Nah,
Mereka kaget ketika kemudian Indonesia tiba-tiba bisa memaksa seri kepada dua raksasa Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia, sehingga mereka yang tadinya berpikir bahwasanya Indonesia ini tidak akan memberikan ancaman bagi mereka, mereka jadinya menjadi sedikit memperhitungkan gitu loh. Dalam artian mereka deg-degan, kekuatannya seperti apa sih gitu, karena mereka belum paham. Nah, mungkin beda cerita kalau misalnya mereka nanti udah bertemu, sering bertanding dengan Indonesia, melawan Indonesia, mungkin akan berbeda. Dan apalagi misalkan nanti lama-kelamaan peringkat Indonesia semakin naik, ya itu akan memberikan informasi awal yang lebih valid bagi mereka. Oh, peringkatnya naik, berarti memang secara kualitas memang harus diperhitungkan. Mungkin gitu, Bang. Terima kasih atensinya, Bang. Ya, teman-teman, komentar seperti ini tentunya melihat dari dua pertandingan yang sudah dilewati oleh Timnas Indonesia Senior ya, di mana laga itu berakhir dengan 2 poin bagi Indonesia. Memang mungkin tidak pernah terbayangkan dalam mereka ya, khususnya Australia dan juga Arab Saudi, ketika nantinya mereka akan bertemu dengan Timnas Indonesia. Mereka mungkin berpikir, apalagi Australia ya, yang dimana pada Piala Asia kemarin sempat membantai Indonesia 4-0, mungkin mereka berpikir bahwa gampang, kita akan mendapatkan poin saat bertemu Indonesia, kita akan kembali membantai Indonesia. Tapi mereka lupa bahwa Timnas Indonesia terus-menerus mengupgrade para pemain ya. Ya, itulah sebabnya kenapa mereka grogi dan deg-degan, dan mereka juga sulit untuk membaca bagaimana pola permainan dari Indonesia. Apalagi secara peringkat di grup C ini, Timnas Indonesia paling di bawah. Artinya Timnas Indonesia ini adalah tim yang tidak diperhitungkan. Dan saya kira ketika melihat dua pertandingan yang sudah dilewati oleh Timnas Indonesia kemarin, mungkin Jepang juga akan was-wasan. Tapi saya berharap semoga Jepang bisa membantu Indonesia ya untuk lolos ke Piala Dunia. Dan infonya, Indonesia hanya butuh 16 poin sebagai runner up ya untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia. Kuncinya Jepang harus bisa mengalahkan semua tim yang ada kecuali Indonesia. Rocky Gerung bilang, euforia supporter Timnas Indonesia penuh penipuan karena pemainnya naturalisasi semua. Ngerti apa Rocky Gerung tentang sepak bola? Udah mau habis masa jabatan Pak Jokowi, mulai nyari bahan dia, nyenggol-nyenggol PSSI, nyenggol-nyenggol sepak bola, ya kan? Biar terus-terusan dipanggil TV. Nggak nyenggol, nggak makan dia itu. Saya akuin Rocky Gerung itu pintar, tapi pintarnya nggak bermanfaat buat orang banyak. Kerjaannya nyenggol terus. Cuma yang disenggol kali ini dia salah. Nyenggolnya sepak bola. Nih dengerin ini buat para pendukung Rocky Gerung. Dan untuk para pembenci pemerintah, pembenci timnas, dengerin ini. Pemain naturalisasi yang berada di timnas Indonesia, kalau menurut saya pribadi itu sangat baik sekali. Jadi pemain-pemain kita, pemain lokal akan terbiasa dengan gaya-gaya main Eropa. Kalau terus-terusan disatu-satukan pemain lokal dan pemain lokal, begitu aja terus. Sampai wasit kena sikat tuh. Baru kemarin itu. Wasit kena sikat. Apa nggak malu begitu? Saya yakin makin lama akan makin banyak pemain lokal yang punya skill kayak pemain di luar. Karena mereka terbiasa bermain dengan pemain naturalisasi. Tuh. Jadi ingat sebuah lagu nih untuk Bang Rocky. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Tuh. Mending main FF deh Bang Rocky deh. Main lagi main apa deh? Lagi main FF. Hero-nya apa? Hero-nya Krono. Tuh, pakai hero Krono kata anak saya tuh. Nggak nyenggol nggak makan Rocky Gerung ini. Sebel makin lama nih Bang Rocky ini. Ya, dukung terus timnas Indonesia. Cina kita sikat. Mudah-mudahan dengan Jepang bisa ngimbangin lah setidaknya 0-0. Jaga terus kesatuan, jangan pada lupa ngopi. Dukung terus timnas Indonesia. NKRI harga mati. Mantap, NKRI harga mati ya. Memang lucu juga kalau kita melihat seorang Rocky Gerung yang biasanya mengomentari
kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi, tiba-tiba saja dia menyenggol sepak bola. Itu yang menurut saya dia salah alamat ya. Oke teman-teman, kira-kira komentar teman-teman terkait dengan sosok anggota DPR RI dari Gerindra yang katanya dia tidak bangga dengan timnas Indonesia, kira-kira seperti apa? Komentar ya.